kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita bersyukur karena Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Sama-sama berdoa, doa Bapa kami. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探。 救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。Doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita akan mendengarkan firman. 主，我们真的很需要你，需要你的同在。我们知道是你掌管我们的生命。我多么需要有你，有你。 我时刻不能忘记。
们大家起立。我多么需要有你，有你天天领我前行，我时刻不能忘记，是你掌管我的生命，平凡的世界夺不起我的眼，我要安静在你容颜，因为离了你，就像风筝断了线，掉落在天地之间，忙碌的生活夺不起我的心，我要安静在你面前，因为你同在，是我一生的等候，是我一生的寻求。我多么需要有你，有你天天领我前行。我时刻不能忘记，是你掌管我的生命，是你掌管我的生命，是你掌管我的生命。Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat juga segala sesuatu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, Hidup ini hanya anugerah yang daripada Engkau. ya Bapak. Kami tahu bahwa Engkau selalu ada beserta dengan kami. Engkau selalu ingin memberikan juga pertolongan di saat-saat kami juga dalam kesusahan. Ya Tuhan, Kami tahu Tuhan Engkau hidup, Engkau berkuasa, Engkau yang memerintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah pagi ini juga Tuhan kami ingin datang, bukan saja untuk memuji, menyembah-Mu, tapi Tuhan kami ingin mendengar apa yang menjadi juga rencana-Mu lebih jauh lagi di dalam hidup kami dan juga keluarga kami. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kuasa yang sangat luar biasa. Di dalam nama Yesus itu yang memberikan iman kepada kami, pengharapan kepada kami. Sehingga apapun yang sedang kami juga gumulkan, yang kami sedang hadapi, tapi kami percaya karena kami memiliki Tuhan yang hidup. amin. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Dan kami tahu Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan juga apa yang menjadi firman-Mu sebentar, supaya ini menjadi kekuatan buat manusia rohani kami. Supaya kami juga bisa berjalan untuk juga menggenapi apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan di dalam juga kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk juga segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah sediakan juga pagi ini. Oleh karena itu Tuhan kuasai kami. Biarlah firman-Mu ini akan juga menerangi akal pikiran kami. Membuka hal-hal yang tertutup di dalam juga kehidupan kami ini. Sehingga apa yang juga Engkau rencanakan ini boleh juga terjadi dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang baik yang Tuhan juga sudah kerjakan dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, semua kita yang percaya ini berkata amin. Silakan duduk. Selamat pagi saudara, shalom. Ya, kita bersyukur ya, memang ini masa-masa liburan, masih suasana juga liburan. Mungkin ada beberapa keluarga yang masih di luar kota, tetapi saya percaya saudara-saudara ya dimanapun saudara juga berada, kalau saudara juga mendengar firman Tuhan, selalu firman Tuhan itu merupakan satu kekuatan buat kita. Ya, firman Tuhanlah yang mendatangkan iman. Ya, dan hari ini katanya ada satu perayaan yang dikatakan juga hari ibu ya, Mother's Day. Dan saya percaya bahwa
apa yang Tuhan juga sudah kerjakan lewat juga para ibu ini adalah hal yang luar biasa ya. Sama sebagaimana juga kita tahu gambaran dari para ibu ini juga digambarkan dengan juga adanya Roh Kudus ya. Dan saya percaya kebangkitan Kristus ini merupakan juga satu yang memberikan kekuatan kepada kita ya. Banyak orang boleh diteguhkan oleh banyak hal ya, oleh peran daripada juga seorang ibu. Dan saya percaya apa yang juga terjadi dalam kehidupan kita ini ya, kita boleh ada karena juga ada seorang ibu yang melahirkan kita ya, 9 bulan saudara di dalam kandungan. Dan ini adalah hari-hari yang luar biasa kalau saudara juga bisa sukses, itu karena juga ada orang tua yang melahirkan saudara ya. Kita bersyukur untuk hal ini. Dan sekali lagi saudara, kita percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan ini adalah sesuatu yang sangat besar. Ya, kemarin saya ada besuk karena sudah 2 tahun saudara. Jadi ini ada satu, memang ini oma-oma. Ya saya dia telepon, dia minta katanya, Pak Sofyan mesti datang ke sini katanya. Kau udah lama nggak datang katanya. Udah 2 tahun loh katanya. Ya sekarang udah boleh datang lagi katanya ya. Dan saudara, dia ngomong sama saya, anak saya ini katanya yang paling bagus katanya. Kenapa? Saya bilang, ya yang lain gak mau ngurus saya katanya. Ya seminggu 3 kali saudara harus cuci darah. Ya kadang-kadang 3 kali, kadang-kadang 2 kali. Dan dia rawat dengan ibunya dengan sangat luar biasa ya. Dan anaknya ini ya memang luar biasa lah saudara ya. Karena memang apa yang ditabur itu yang dituai saudara ya. Dan saya percaya bahwa juga peran seorang ibu ini sangat luar biasa ya. Dia katakan saya ada 7 saudara katanya, tinggal saya sendiri 1 ini ya, yang lain sudah pada meninggal. Saya bisa umur panjang karena anak saya ini katanya. Dia yang bikin senang saya katanya ya. Puji Tuhan saudara ya. Nah saya percaya bahwa di dalam hidup kita ini saudara memang ada kasih karunia saudara ya. Dan ya kita sebagai suami ya, saya juga bersyukur saya punya istri ya. Saya minta maaf hari ini dia tidak bisa hadir karena pembantu kami semua pulang, jadi mesti dikerjakan semua. Juga ada masalah air beberapa hari ini yang belum juga selesai. Tapi saya berdoalah supaya minta hikmat Tuhan di mana gitu bocornya, sebab bingung juga saudara. Ya kita bukan tukang ledeng, tapi juga ini semua lagi lebaran katanya juga tukangnya semua. Sekali lagi kekasih dalam Tuhan Yesus, tapi saya sudah mandi saudara ya. Jadi saudara gak usah takut. Nah, kekasih dalam Tuhan, hari ini kita yang berbicara tentang supaya saudara dan saya kita mengetahui bahwa kebangkitan Kristus ini peran juga daripada Roh Kudus ya. Ini bicara juga tentang apa gambaran ibu itu tadi yang saya katakan. Lewat juga Roh Kudus kita mengalami kelahiran baru. Ya, lewat Roh Kudus kita ini juga dibimbing kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Ya ini semua peran ini. Dan saya percaya memang juga orang bilang ini di dalam masa-masa anak itu saudara, 0 sampai 7 tahun itu adalah peran yang sangat dipengaruhi oleh seorang ibu. Ya. Dan pakar daripada juga pertumbuhan daripada juga anak manusia ya saudara, dikatakan 7 tahun itu apapun yang dilakukan oleh seorang ibu, dan kalau juga itu dilakukan dengan benar, saya percaya itu benih sesuatu yang sudah juga Tuhan taruh, itu akan mendatangkan satu berkat buat keluarga itu ya. Sebab sesudah itu saudara, itu peran daripada seorang ayah ya, karena juga saya percaya apa yang menjadi peran sebagai juga seorang ayah, bagaimana juga dia harus meng-acknowledge ya. Ya ini saya percaya saudara, apa yang Tuhan kerjakan juga di dalam gereja Tuhan itu mirip-mirip ya, sama seperti juga pertumbuhan daripada manusia. Nah saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, hari ini mungkin kita ya, saya tidak tahu, mungkin saudara juga perlu nanti yang belum beli bunga mesti beli bunga katanya ya. Untuk juga berterima kasih saudara ya, kepada juga ibu-ibu ya. Nah saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, saya akan mulai saja dengan satu perkataan Tuhan. Berbicara tentang Tuhan bangkit itu untuk kita ya. Saudara, ini dituliskan di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-19. Tuhan Yesus melakukan sesuatu mujizat saudara ya, dan begitu luar biasa orang-orang itu melihatnya.
Dan di dalam juga apa yang menjadi pernyataan Tuhan demi pernyataan Tuhan, saudara. Dan saudara tahu bahwa juga peran seorang ibu lagi, ya, yang bernama Maria ini, saudara, yang pada waktu itu ada dalam perjamuan juga. Dan saudara, pada waktu dia katakan kepada Tuhan Yesus bahwa mereka ini kurang anggur, ya. Ya, tolong kamu bisa tolong, ya. Saudara percaya bahwa ibunya ini sangat percaya bahwa anaknya ini bisa melakukan apa saja, ya, yang juga membutuhkan pertolongan. Dan Maria sebagai ibunya, saudara, dia berkata kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengatakan begini, waktuku belum sampai, katanya. Ya, jadi saudara, kadang-kadang kalau kita juga minta sesuatu, saudara, itu butuh waktu proses. Waktu itu bisa, maksudnya saudara bukan sekarang atau, tetapi saudara di dalam beberapa menit itu adalah waktu juga, waktu Tuhan, ya. Oleh karena itu saudara, kalau ada jawaban Tuhan waktuku belum sampai, saudara tetap mesti berdoa. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Ibu Maria ini, saudara? Dia berkata begini kepada juga penjawat minumannya, dikatakan, apa saja yang dikatakan orang ini, kamu ikutin aja. Saudara, kita mesti percaya kepada perkataan Tuhan, saudara. Karena hanya perkataan Tuhanlah yang bisa membuat mujizat dalam hidup kita. Haleluya. Ada amin? Ada amin, saudara? Ya, kekasih dalam Tuhan. Apapun yang kita doakan, Tuhan pasti akan memberikan juga dan membuka jalan. Ya, saya melihat, apalagi kalau kita juga di dalam keluarga, saudara, itu doa bersama-sama itu penting, saudara. Kesepakatan di dalam doa, ya. Membangun mesbah keluarga itu memang tidak mudah, saudara, apalagi anak-anak mungkin juga sekarang sudah besar, ada banyak kesibukan, apalagi juga ada yang pekerjaannya juga online, saudara, ya, dan susah diganggu walaupun kita satu rumah juga ini, saudara, untuk juga kita bisa ngobrol aja susah, saudara, ya, katanya online terus, saudara, ya. Tapi sekali lagi kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya percaya kekasih dalam Tuhan, Tuhan yang adalah roh, makanya dia berkata, saudara, dan saudara tahulah cerita bagaimana perjamuan itu menjadi perjamuan yang sangat-sangat luar biasa karena ada Yesus di tengah-tengah mereka. Ya, waktu Ibu Maria ini berkata, apa saja yang dikatakan orang ini, kamu ikutin saja. Nah, dikatakan di situ ada 6 tempayan, saudara. Lalu dituanglah air, dan setelah itu air, lalu Tuhan Yesus berkata, cedok sekarang. Ya, saudara, kekasih di dalam Tuhan Yesus, ada bagian yang Tuhan kerjakan, ada bagian yang harus kita kerjakan. Ya, apa yang terjadi di dalam mujizat di Kana ini, saudara, dalam pernikahan di Kana ini adalah satu bentuk di mana kalau saudara dan saya juga ingin mengalami mujizat, nggak ada cara lain, saudara, taat saja lakukan. Kadang-kadang kita nggak mengerti kenapa, saudara. Ya, ini nggak biasa, saudara. Karena ini biasanya tempayan-tempayan ini diisi supaya saudara ini bisa buat cuci kaki. Karena juga saudara tahu bahwa juga Timur Tengah banyak pasir, banyak juga debu. Jadi juga orang sebelum masuk juga ke rumah orang lain gitu, mesti bersih semuanya, bersih-bersih dulu, saudara. Tetapi pada hari itu, apa yang juga biasa dilakukan oleh juga tempayan itu, tapi berubah, saudara, hidupnya. Ini aku bicara tentang juga apa yang menubuatkan tentang hidup kita, saudara. Haleluya. Ya, karena Tuhan ini sangat luar biasa. Tuhan ingin memakai kita ini yang bejana tanah liat ini, saudara. Yang Tuhan juga sudah bentuk saudara dan saya. Supaya kita ini bisa menjadi berkat, kemanisan buat banyak orang yang membutuhkan pertolongan hari-hari ini. Apalagi juga saudara tahu bahwa juga apa yang diprediksi oleh juga Menteri Keuangan kita pada bulan-bulan Juni. Itu bulan-bulan yang cukup berat, saudara. Ya, ini bukan Indonesia saja, saya rasa juga ini global, saudara. Tapi saya percaya Tuhan sudah memberi yang terbaik. Ya, presiden, menteri-menteri yang handal ini, saudara, untuk juga bisa mengatasi ini semua. Dan saya percaya, saudara, apalagi kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ada amin? Saudara percaya Allah kita itu luar biasa. Dan hidup ini, saudara, adalah anugerah, ya. Dan saudara, di dalam semua yang dia lakukan itu, saudara, lalu ada satu perkataan Tuhan ngomong, karena juga pada waktu itu itu adalah debut pertama Tuhan Yesus. Jadi orang-orang belum kenal Tuhan itu siapa.
Siapa ini katanya? Ya kok air itu bisa berubah jadi air anggur. Dan itu saudara bukan disaksikan oleh Tuhan Yesus, tapi oleh penjawat minuman itu saudara. Yang menyaksikan dia isinya air kok. Tapi waktu dicedok katanya, wah ini anggur, dan anggurnya ini bukan anggur yang ecek-ecek saudara. Yang abal-abal, ini anggur yang begitu luar biasa. Nah saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan juga ingin mengerjakan yang paling terbaik buat saudara. Ada amin saudara. Saudara mesti percaya itu. Ya, Allah selalu memberi yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Ya. Haleluya. Dan saya percaya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar di tengah-tengah kita. Ya. Saya berdoa saudara di tempat ini supaya juga usaha saudara akan juga memberkati banyak orang. Ya, ini zaman untuk kita juga bisa menjadi berkat. Orang susah saudara, ya katanya resesi, kita bisa tetap resepsi terus saudara. Ya, dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan yang besar. Nah lalu saudara dalam Yohanes pasal 2 ayat yang 19 ini berkata begini Yesus dalam pembicaranya. Karena dia masih belum dikenal saudara. Dia kata gini, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Saudara bagi orang-orang orang-orang Farisi saudara nggak mengerti ini. Makanya mereka bilang, ah gila nih orang katanya. Siapa dia juga kita nggak tahu. Lalu juga tiba-tiba ini begini. Tapi mereka nggak bisa menyangkal saudara. Mujizat itu ada di tengah-tengah mereka. Tapi saudara mereka mulai menggerutu. Loh kita ini membangun puluhan tahun katanya. Bait Allah ini sampai bisa jadi begini. Masa dalam 3 hari? Karena ini Tuhan sedang menubuatkan tentang dirinya saudara. Dan hari ini saudara dia tujukan kepada saudara juga. Sejak apa yang dia lakukan saudara dalam juga pernikahan itu. Bicara tentang tempayan, bicara tentang bejana. Itu bicara tentang juga hidup kita saudara. Yang sedang dipersiapkan untuk ini. Haleluya. Haleluya. Ya, ada banyak orang saudara yang melakukan apa yang menjadi prinsip firman Tuhan dan mereka diberkati. Walaupun mereka itu bukan orang Kristen, saudara. Ya. Saudara, banyaklah. Saya nggak usah cerita karena juga dengan memberi katanya kita menerima. Sedemikian juga hidup kita saudara, apapun yang saudara juga dapatkan ini saudara mesti juga persiapkan saudara untuk juga dipakai Tuhan. Yesus berbicara ini saudara kalau berbicara tentang hidup diri kita saudara. Ya, sebab dengan kematiannya saudara, Yesus tidak lagi perlu untuk juga dicari di bait Allah. Tuhan Yesus tidak lagi juga dicari di tempat yang keramat-keramat. Enggak perlu lagi saudara. Enggak ada tempat sucinya lagi, enggak ada saudara. Tetapi memang sejak kematiannya dan saudara tahu bahwa juga tirai bait Allah itu robek dari bawah ke atas. Dan saudara sejak itu saudara Tuhan katakan saudara dan saya adalah imam-imam di hadapan Allah. Kita bisa langsung berhubungan dan memang saudara di dalam juga nama Tuhan Yesus. Kalau saudara berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Yohanes pasal 15 mengatakan doa apa saja yang saudara juga panjatkan. Ya, asal saudara. Asal saudara tetap melekat kepada pokok anggur itu. Itu yang penting juga. Ya, saudara nama Yesus itu berkuasa. Karena nama Yesus itu juga saudara sudah teruji. Dan Tuhan Yesus juga ini saudara sudah juga bangkit. Dan hari ini saudara dia berbicara tentang kehidupan kita hari ini. Dan saya percaya saudara kalau saudara percaya Tuhan itu ada di sini. Dia ada di dalam dirimu. Ya dimanapun juga saudara berada. Iman saudaralah yang akan juga mengadakan itu. Ada amin? Dan hidup kita ini adalah anugerah. Pak Joli bisa lagu besar anugerahmu. Ku ada katanya. Ku ada sebagai mana ku ada. Berdiri menghadap padamu Bapa. Semua karena anugerah. Semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan
Amin. Aku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan ini, angkat tanganmu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan ini, besar, oh besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Amin Tuhan, haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar Saudara, penyanyian ini berkata, katanya semakin hari orang yang hidup dalam anugerah itu, semakin hari semakin besar anugerahnya. Semakin hari dia berjalan, saudara. Amsal Sulaiman mengatakan, katanya hidupnya itu semakin terang dan terang terus gitu loh, saudara. Ya, dan terus terang. Ya. Nah, kebenaran inilah, saudara, yang Yesus juga sampaikan kepada murid-muridnya. Coba kita baca dalam Yohanes pasal 14-16. Untuk menggenapi ini, saudara, supaya kita bisa hidup dalam anugerah ini nggak mudah memang, saudara. Tapi saudara, makanya dia berkali-kali, saudara, berkata, saya mesti pergi ke Yerusalem. Makanya waktu juga Petrus bilang, aduh Tuhan jangan, banyak oposisi di situ, nanti kamu akan dibunuh. Dan memang itu mesti terjadi, saudara. Dan Yesus katakan, hei iblis, minggir engkau, katanya. Dia dihardik, saudara. Karena engkau tidak tahu apa yang menjadi juga maksud Tuhan di dalam juga dirinya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, Yohanes pasal 14, 16 ini mengatakan, katanya, Yesus sendiri loh, dia berhadapan dengan Bapaknya, dan karena dia inginkan saudara dan saya ini selalu hidup dalam anugerah. Hidup dalam yang semakin hari itu semakin lebih baik, saudara. Haleluya. Haleluya. Ya, bicara tentang harta itu ngikut kita, saudara. Kerohanianmu itu menentukan daripada juga apa yang menjadi kebutuhan saudara. Itu akan dicukupkan. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, sama sebagaimana juga perjalanan orang Israel kepada juga yang namanya hambanya Rasul Paulus, rasul-rasul yang lain juga, saudara. Mereka tuh hidup karena anugerah. Paulus sendiri katakan, saya juga pernah karam kapal, dia juga pernah juga, saudara juga sampai terapung-apung katanya juga di tengah lautan. Tapi saudara, hidup itu karena anugerah. Haleluya. Haleluya. Ya, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan bagi kita, saudara, ini hidup adalah kesempatan yang harus kita lakukan yang terbaik. Karena Yohanes 14 katakan, 16 ini katakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong di sini, saudara, memakai kata parakletos. Parakletos ini, saudara, agak berbeda dengan juga apa yang menjadi penolong yang seperti kayak di rumah kita, saudara. Ya, kalau penolong di rumah kita itu kita tidak bisa, saudara, ya, karena juga kita mungkin ada kesibukan, ada juga pekerjaan. Jadi saudara bisa untuk yang biasa yang saudara juga kerjakan itu bisa dikerjakan oleh pembantu saudara. Tapi saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, Parakletos ini adalah lebih dari seorang pembantu. Dia penolong yang benar-benar yang saudara tidak bisa. Dia penolong di mana saudara enggak mampu, saudara. Di situ yang dia akan juga datang kepada saudara, memampukan saudara untuk melakukan itu. Sama sebagaimana juga Filipi pasal 4, 13 itu katanya. Segala sesuatu dapat kutanggung ya di dalam Kristus yang ada di dalam diri kita ini loh, saudara. Tuhan yang mengerjakan ini. Dan oleh karena itu saudara, dia harus bentuknya itu saudara mati dulu. Dan bentuknya itu dalam keadaan roh.
Ya, makanya dalam Yohanes pasal juga 4, 23, 24 nanti saudara juga baca di rumah. Itu dikatakan katanya supaya saudara dimanapun saudara berada, penolong ini bisa menyertai saudara. Haleluya. Karena dia udah gak terbatas lagi dan itu sudah dibuktikan saudara dengan 40 hari saudara. Dia datang, dia ketemu dengan juga murid-muridnya. Dan hanya orang-orang yang percaya yang dia temui. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini juga kalau engkau percaya, maka juga Tuhan itu menjadi penolong buat saudara bagi orang-orang yang berharap kepada dia. Haleluya, amin. Ya, yang gak percaya udah jangan usah ngomong saudara. Ya, tetapi bagi kita yang percaya katanya, Tuhan janji loh, dia akan menyertai kita. Makanya bentuknya roh ini saudara. Supaya dia bisa orang bilang masuk di dalam kehidupan kita. Makanya waktu perempuan Samaria katakan, orang-orang kami ini, ya leluhur kami ini biasanya di gunung sono, gunung sini, gunung sono, ada Gerisim, ada mana. Nah ini saudara yang menurut pengalaman mereka. Tapi kata Tuhan, ada saatnya nanti di mana orang itu nggak perlu lagi juga ke gunung, ke tempat manapun. Tapi mereka harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Hari ini saudara, kalau engkau memiliki hati kepada Tuhan Yesus. Dan engkau juga memiliki kebenaran firman Tuhan itu dalam dirimu. Saya percaya kuasa daripada Roh Kudus itu akan bekerja dalam diri saudara dengan luar biasa. Bahkan engkau akan juga, Tuhan jawab lebih dari apa yang engkau juga doakan dan pikirkan. Itu janji Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena memang itulah yang disebut anugerah. Bagi orang-orang yang gak percaya, gak ngerti saudara. Makanya mereka marah. Enak aja 3 hari katanya bisa bangun. Loh itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Makanya firman Tuhan katakan orang dunia ini ngomongnya dunia saudara. Susah gak nyampe, bingung. Ya saudara juga kalau sudah bertobat, balik lagi kepada juga kumpulan saudara yang lama. Kadang-kadang bingung nih orang pada ngomong apa sih. Gua gak betah juga kita saudara dengernya gitu loh. Ya, kalau saudara betah masih bingung saya. Ya, berarti masih mesti ada yang mesti bertobat kali saudara ya. Tapi kalau saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, karena memang Roh Kudus itu menolong kita. Nah, kenapa saudara? Coba lihat, ada hal-hal yang hari ini saya percaya engkau akan dapatkan. Ini dunia akan mengalami banyak hal yang kesusahan saudara. Dan memang dunia itu akan semakin susah. Ya, udah memang diramalkan begitu. Tapi bagi orang-orang percaya, dan saya percaya saudara itu sudah dibuktikan. Waktu kelaparan di Mesir saudara. Apa yang terjadi itu? Tuhan itu memelihara ya bangsa Mesir itu saudara. Pada satu tempat ini. Ya, nah kekasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya juga saudara. Bahwa Tuhan ingin mengerjakan sesuatu. Nah bentuknya ini yaitu lewat apa? Hikmat yang luar biasa. Ya, itu yang saya katakan. Di dalam juga masa-masa ini, saudara ada peluang yang sangat besar. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau Tuhan juga sudah mengerjakan ini di dalam diri saudara, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9 saudara. Ini yang kita mesti berdoa. Karena bentuknya Roh Kudus ya. Roh Kudus itu bentuknya, saudara ini yang akan dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ada karunia-karunia hikmat, marifat, membedakan segala roh, nubuatan segala. Itu dalam bentuk apa sih? Nah ini bentuknya itu ada 3 saudara yang Tuhan berbicara ya. Dikatakan begini, tetapi seperti ada tertulis 1 Korintus pasal 29 ini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua apa? Dikatakan apa? Semua yang disediakan Allah loh. Untuk mereka apa? Yang mengasihi dia. Berarti saudara, tujuan Kristus supaya juga saudara, Allah yang adalah kasih itu, supaya saudara bisa mengasihi Tuhan sebagaimana yang dia mau. Ya karena dia adalah kasih itu sendiri. Bukan kasih eros, bukan kasih filia, bukan kasih yang lain saudara, storge, bukan. Tetapi ini adalah kasih yang agape itu. Yang saudara apapun dia lakukan ini demi saudara. Dia nggak akan lagi pusing saudara. Apakah juga saudara mau bagaimana.
Ya, makanya saudara, tinggal keputusan saudara mau percaya atau tidak, itu menentukan hidupmu hari ini. Penyertaan Tuhan hanya bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Itu yang Tuhan inginkan. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, ya, ini tujuan kita juga, ya. Dan kita perlu untuk ada komunitas juga saudara, supaya juga saudara dan saya kita juga bisa dibangun kepada juga ke arah Kristus. Nanti saya akan ngomongkan ini, ya. Makanya saudara, jadi Tuhan bekerja 3 hal ini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, sudah tentu mungkin saudara bisa, Tuhan bisa tiba-tiba kasih ide dalam pikiranmu, ya. Ada pencerahan, ada mata rohanimu terbuka gitu loh. Dan saya berdoa saudara, kalau saudara juga sudah berhasil dalam juga usahamu, saya percaya saudara juga punya kasih karunia saudara untuk saudara juga bisa menolong gereja di tempat ini. Ya, perkumpulan kita ini saudara, supaya juga apa yang Tuhan percayakan kepada saudara itu bisa juga dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, apa yang tidak pernah katanya dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka. Nah, saya percaya saudara, waktu saudara juga datang dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu. Di situ saudara ada hikmat yang akan bekerja, yang tiba-tiba akan mendatangi saudara. Firman Tuhan katakan gini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar, karena tatkala saudara duduk di sana, kalau ada suara yang ngomong, saudara, itu jangan ditengking. Itu suara Roh Kudus buat saudara. Yang mungkin saudara nggak pernah berpikir untuk itu. Ya, saya pernah saksikan di sini. Ada seorang ibu saudara, dia dagang kelontong. Tapi waktu dia berdoa mencari Tuhan. Tuhan katakan suruh beli gunung. Dia bingung gunung mana saudara. Ya, kalau Gunung Sari kita tahu gitu loh saudara. Ya, gunung yang mana? Tapi saudara percaya, Tuhan kalau sudah berbicara kepada kita, dan waktu saudara ini sungguh-sungguh mengasihi Dia, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia nggak asal ngomong saudara. Tuhan gerakkan loh saudara. Satu waktu dia pulang ke Purwakarta saudara. Lalu adanya saudara bawa setumpuk sertifikat. Dia bilang, itu apa itu? Ini ada orang katanya mau jual gunung. Coba saudara. Dari mana itu? Datang suara itu. Dia bertanya kepada saya sebulan. Saya bilang, Bu, doa puasa lagi dah. Coba tanya Tuhan lagi. Suara itu masih ada gak Bu? Dia bilang, masih ada Pak. Katanya. Ya udah, saya bilang, udah tunggu aja. Tinggal digenapi Tuhan. Nah itu. Tuhan kirim adanya. Ya, dan saudara tahu. Sekarang tempat ini saudara. Itu bersebelahan dengan Parahyangan. Perumahan Parahyangan baru ya, saudara. Itu gede sekali, saudara. Dan ini bakal mampir nanti lewatin kereta cepat. Dan ini akan mengambil juga beberapa lahannya di sana. Ayo. Saya doa loh, saudara. Haleluya. Ya, karena dia lagi negosiasi sama pemerintah. 2 tahun yang lalu itu harga 2 tahun yang lalu, saudara. Sekarang sudah berubah. Jadi mereka minta, kalau bisa ini kelihatan kayaknya dipenuhi saudara. Ya, kan sekarang bukan ganti rugi lagi, ganti untung saudara. Ya, saya berdoa di sini semua orang siap ya. Jangan mati dulu saudara. Enggak. Gini loh saudara. Ibadah kita ini bukan ibadah yang cuma datang. Lo kenapa ya? Gue Kristen, lu kalau gue Kristen. Ya melakukanlah semua, nanti Tuhan gue marah. Enggak begitu saudara, enggak. Kita datang di sini karena kita mengasihi Tuhan. Kita datang di sini karena kita mau dengar apa yang kita bisa buat untuk juga orang-orang lain. Karena tadi dikatakan rombaklah, katanya ayo rombak. Hancurkan bait Allah. Gedung, saudara. Tuhan tidak membangun gedung. Tuhan tidak interest saudara dengan juga apa yang namanya organisasi. Tapi Tuhan interest dengan yang namanya manusia. Itu yang hari-hari ini lagi mau bangun. Makanya kalau gereja saudara cuma hanya gedung-gedung doang. Nah ini nyatanya sekarang pandemi, gedung semua nggak berlaku saudara. Mau segede-gede apa juga bingung sekarang. Apalagi yang di mall itu meteran jalan terus saudara.
Ya, mengucap syukur kita punya gedung di sini. Haleluya. Kita juga yang di Pluit juga saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau yang di mall-mall pusing lah saudara. Mesti bayar terus maintenance-nya. Masalahnya juga nih AC-nya dipasang satu semua nyala. Jadi mesti tanggung renteng, lu pakai nggak pakai terserah lu gitu kan. Yang penting lu bayar per meternya. Nah, iya. Nah ini. Dan memang sekarang kita tahu Tuhan sedang membangun ini. Buat kita saudara, kita udah nggak shock lagi. Karena kita tahu memang Tuhan. Nah kenapa kita punya gedung? Ya supaya saudara jangan masuk angin lah. Biar lebih enak lah. Kan firman Tuhan itu katanya apa? Iman itu datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ya perlulah juga yang bagus saudara. Jangan juga speakernya yang kesek-kesek. Bingung tapi ini khotbahnya kok ada kesek-kesek ya. Ada tikusnya atau apa gitu loh. Ya. Sebenarnya sih di surga nggak butuh yang kayak gini. Kita yang butuh saudara. Nangkap ya saudara. Dan saya berdoa loh saudara. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Apa yang tidak pernah juga dilihat oleh mata yang tidak pernah timbul di dalam hati. Makanya setiap minggu saudara, kalau saudara dapatkan ini, saya percaya hidupmu akan berubah. Nah ini yang Tuhan maksud. Makanya saudara, Efesus 4:10, kita ini dipilih saudara. Nah saudara, lewat panggilan yang ada dalam hidupmu itu, Tuhan akan ngomong apa sih saudara? Tambahkan saudara. Ya, makanya Tuhan katakan kepada kamu orang yang setia untuk melakukan apa yang menjadi panggilan dia, hidup dia, udahlah saudara. Ya, segala sesuatu ini saudara ini bisa berubah. Ya, harta milik kita bisa berubah. Ya, saudara kan juga lihat orang juga yang kaya-kaya itu saudara, yang hebat katanya di dunia ini, tapi lewat pandemi aja itu berapa triliun saudara duitnya itu hilang. Dan buat saya saudara, mau satu hari juga Tuhan bisa rubah satu negara. Ada amin saudara? Percaya ini? Percaya saudara? Ya, nggak usah satu hari saudara, beberapa jam aja saudara negara bisa berubah. Kita dari itu baru di Amerika, itu baru di Tiongkok. Langsung saudara setelah juga pandemi itu masuk ke sini, corona masuk sini. Beras semua berubah. Puji Tuhan lah. Presiden kita ini cepat taktis saudara. Ya karena itu dia hatinya sudah buat orang lain. Dia gak mikir buat dia saudara. Dia mikir buat orang lain. Ya. Saudara juga mesti punya hati untuk orang lain. Saya percaya hidupmu akan berubah. Apa yang kau usahakan semua akan dibuat berhasil. Kenapa juga hambanya ini, presiden nih, kita kekasih ini. Saya percaya saudara, karena dia punya prinsip-prinsip dalam kebenaran firman Tuhan. Nah kita mesti lakukan ini. Ini yang Tuhan katakan, kalau engkau mengasihi aku, ini yang kita harapkan loh tiap minggu. Haleluya. Ya ini bukan hiburan lepas minggu loh saudara. Ini benar-benar kita mau mencari kerajaan Allah. Makanya dikatakan Matius pasal 6:33 itu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa sih? Bukan soal makan minum katanya. Tapi ada sukacita di dalam Roh Kudus. Ada juga kebenaran yang saudara juga dapatkan. Haleluya. Dan ada damai sejahtera. Saudara bisa bayangkan orang yang memiliki tiga ini sama sebagaimana juga Roma pasal 14:17 itu saudara. Berkata, makanya orang-orang yang seperti itu umurnya panjang. Dan juga saudara, apa yang ada pada dia adalah Matius pasal 6:33 itu mengatakan katanya, kalau saudara mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, apa yang ada di dalam firman Tuhan seperti yang sekarang ini. Dan saya percaya juga saudara, bukan saja ibu-ibu hari ini juga yang berbahagia, tapi saudara yang lahir dari juga Roh Kudus ini. Saya percaya Tuhan akan bangkitkan ini. Efesus 4:10 mengatakan katanya, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Untuk memenuhkan katanya segala sesuatu. Jadi ada tujuannya. Tuhan turun ke yang 3 hari itu loh saudara, menyelesaikan maut ini. Lalu 3 hari juga dia bangkit saudara. Menyatakan bahwa maut tidak berkuasa lagi. Apa
apa yang sudah hilang, kuasa yang sudah hilang pada kita ini dikembalikan. Dan firman Tuhan katakan kuasa ini yang Tuhan juga sampaikan dalam Matius pasal 18 dikatakan segala kuasa baik di langit di bumi ini sudah diserahkan kepada aku loh. Dan sekarang katanya pergilah, jadikanlah. Jadi Tuhan ingin supaya saudara dan saya ini melakukan apa yang Tuhan suruhkan. Haleluya. Lewat hidupmu, lewat usahamu, lewat pekerjaanmu, lewat apa saja saudara. Nah lewat itu saudara, gereja Tuhan akan juga diperlengkapi. Efesus pasal 4:10 ini mengatakan begini. Ia yang telah turun, 11-nya ya. Nah karena saudara untuk juga memenuhkan segala sesuatu itu, dia butuh saudara. Kalau dulu ada Yesus bisa lakukan segala-galanya. Semua karunia-karunia Roh Kudus itu ada pada Yesus saudara. Mau hikmat, marifat, membedakan segala iman, mujizat, kesembuhan. Ya. Dan saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, dia bisa bernubuat. Dan saudara dia bisa berhubungan dengan. Nah saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Ayat 11 ini menjelaskan kepada kita. Dan ialah yang katanya memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala. Dan pengajar-pengajar. Jadi saudara saya berdoa loh. Saudara-saudara yang dipakai dalam pengajar yang biasa ngelesin orang. Itu ada kasih karunia buat karunia mengajar. Ada orang itu saudara memang gak punya kasih karunia. Orang kalau tanya dia, bukannya tambah dia mengerti, tambah bingung nanya dia. Nah itu bukan kasih karunia mengajar. Haleluya. Ya saudara udah gak usah dipaksain. Ya memang panggilannya bukan itu. Ya saudara bisa ngerti ke saudara sendiri. Tapi buat ngajar orang, ngejelimet saudara. Ya ada yang gitu. Tapi kalau memang yang punya kasih karunia pengajar itu saudara, make it simple gitu loh. Oh gitu. Saya dulu gak suka saudara yang namanya pelajaran bahasa Indonesia. Saya gak tahu ya saudara ya. Tapi gak suka. Udah dari SD, SMP. Tapi saudara pada waktu SMA. Saya dapat guru sudah itu. Guru saya namanya Pak Budiono itu. Hebat itu. Ya. Ada lagi juga guru saya almarhum itu Pak Saliban itu. Ya, itu juga saudara. Waduh. Membuat kita tuh enak gitu loh. Kalau dulu namanya puisi. Waduh, paling pusing lah. Gua gak bisa. Nyambung-nyambung ujungnya itu bagaimana sih ya? Ya, kita kan bukan orang yang suka pantun kita bilang. Ya, tapi saudara dia bisa make it itu jadi orang tuh happy gitu loh, bisa hahaha. Dia bilang yang penting gini, lu udah berani tampil aja juga lu udah berani malu katanya. Jadi gua hargai lu katanya, minimal lu 6. Kalau pokoknya lu ngoceh aja di depan katanya. Haleluya. Memang karena dia tahu saudara, enggak semua orang bisa begitu. Kita kan bukan pujangga saudara. Tapi firman Tuhan katakan, semua kita ini akan dipakai Tuhan. Engkau yang punya kerasulan saudara. Kerasulan begini loh saudara. Lihat apa aja nih. Dia bisa timbul ide loh saudara. Ini kayaknya bisa dijuduin. Ada tuh teman saya tuh saudara. Lihat apa aja. Tapi memang tuh hidupnya tuh bener-bener saudara. Apa aja bisa jadi duit sama dia. Sampai orang bilang mungkin teh gigi juga saudara dia bisa jual kali ini kayaknya. Haleluya saudara. Ya. Nah, kekasih dalam Tuhan Yesus. Nah untuk ini yang Tuhan maksud. Yang Tuhan sedang bangun ini saudara. Ini loh. Dari orang-orang yang terpilih ini saudara. Dan mereka ini mendedikasikan loh seluruh hidupnya. Makanya dalam Kisah Rasul pasal 2 itu katanya. Kenapa saudara ada mujizat Tuhan. Ada ketakutan saudara di Yerusalem pada waktu itu kepada Tuhan saudara. Karena mereka lihat, wih orang-orang ini ya gua kenal loh di pasar loh. Ini punya usaha loh. Dia jual tanahnya. Dia kasih buat rasul-rasul, buat juga penginjilan. Wih luar biasa. Mereka tuh jadi takut gitu. Ini orang kenapa bisa berubah gitu loh. Dan mereka lihat, udah kasih, coba diberkati lagi. Loh mereka tambah bingung kan saudara. Nah ini yang mesti terjadi kepada gereja Tuhan. Bukan kita cari kekayaan, bukan saudara, bukan. Kalau saudara buka gereja untuk cari duit, aduh celakalah saudara. Celakalah saudara. Ya, saya nggak usah sebut lah saudara. Ya gereja besar saudara segala macam. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya saudara, daging.
Hati-hati loh saudara. Saya di tempat ini juga tolong perhatikan. Doakan kami. Kami ini tempatnya paling bahaya saudara. So kita ngomong apa, orang percaya dia lakukan, jadi loh saudara. Bukan karena kami, bukan. Kita tuh cuma penyambung lidah. Haleluya. Ada amin? Ada amin? Tapi ini yang sedang Tuhan bangun loh. Coba ayat 12 ini memperlengkapi saudara. Dikatakan, apa sih tujuannya? Kenapa sih dibangun orang-orang ini yang dipanggil khusus loh saudara? Makanya saudara mesti mendedikasikan. Coba pikirin loh, bagaimana supaya juga kita bisa maju lebih baik dan lebih baik. Haleluya. Saya bersyukur loh saudara di sini. Mungkin saudara di kalau di usaha saudara mungkin saudara pimpinan. Tapi di sini saudara bisa melayani orang. Ya jadi asyar, ya jadi perhatian, ini busuk-busuk orang, itu gak mudah loh saudara. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, ini yang Tuhan maksud. Karena kita ini bukan lagi cuman hanya berorganisasi, tapi kita lagi membangun yang namanya tubuh Kristus. Itu yang Tuhan katakan, 3 hari kamu kasih sama saya. Saya bangun lagi ini dan Tuhan sudah bangkit saudara. Haleluya. Beberapa hari lagi nanti kita akan merayakan kenaikan Isa Al-Masih kan? Dan ini yang Tuhan inginkan. Nah, menjadi pertanyaan nih saudara. Mau gak saudara dibangun? Efesus pasal 2, 19-22. Siapa yang bisa dibangun saudara? Ya, nah ini saya bertanya kepada saudara. Hari ini pertanyaan kepada saudara. Dia bilang gini. Ayatnya begini ayat 19. Efesus 2, 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Nah gini. Yang bisa dibangun saudara menurut ayat ini. Bukan orang asing. Bukan pendatang. Maaf ini. Saudara yang baru pertama kali hadir. Ya saudara mesti berdoa. Saudara gak boleh jadi orang asing. Saudara gak boleh jadi juga pendatang. Enggak boleh, enggak ada. Saya cuma kunjung. Engkau mesti berdoa. Kalau engkau udah masuk satu perkumpulan engkau berdoa, Tuhan di mana rumah saya? Haleluya. Ada amin. Enggak ini. Saya bukan apa-apa, tapi ini yang saudara mesti ngerti. Katanya lebih jauh lagi. Yang bisa dibangun ini cuman melainkan katanya kawan sewarga dari orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, ini yang meneguhkan ayat 20. Yang dibangun katanya di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dan saya percaya saudara. Ini kita punya gereja kita kan maksudnya. Antara orang sama orang itu bisa kenal. Nggak usah gitulah saudara. Ini couplingnya juga kita udah tahu nih. Ini siapa. Kalau ada kosong pasti itu biasa yang di situ. Gitu loh. Ya. Ada zonanya gitu, ada klasternya gitu loh. Haleluya. Ya, tapi saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan katakan, kalau saudara sudah merasa kawan sewarga, inilah keluarga kita. Ini akan terjadi saudara. Pengajaran rasul-rasul, pengajaran nabi-nabi yang sebagaimana Tuhan itu ajarkan kepada kita, engkau akan dapatkan. Dan dikatakan 21, di dalam dia, Yesus. Sekarang kita lagi membangun Yesus. Tubuh Yesus. Tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun. Dalam gambarannya bait Allah. Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia, kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah makanya saudara kekasih Tuhan Yesus, makanya untuk itu saudara, Tuhan Yesus berkata, kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, kamu memperoleh kuasa. Nah ini yang Tuhan ingin kerjakan. Makanya dia katakan, terlebih baik aku pergi kepada Bapa supaya Roh Kudus itu dicurahkan. Dan hari ini saudara kita menerima. Ya, bagi kita saudara, ayo masuklah dalam komunitas yang lebih kecil lagi. Supaya saudara bisa lebih dikenal. Kita bisa saling tolong menolong. Haleluya. Ada amin? Supaya lahir nanti orang-orang yang punya hati loh saudara. Buat orang-orang miskin, ada orang-orang yang tertolak di dunia ini. Mereka-mereka yang terikat dengan kuasa-kuasa gelap karena memang saudara dulu punya pengalaman dengan kuasa gelap.
Ada orang yang dipanggil untuk mendoakan orang sakit. Karena saudara juga punya pengalaman dengan orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Nah, saya percaya kalau engkau lakukan ini yang dikatakan kita sedang membangun sesuatu, saudara. Dan saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena kuasa itu diberikan untuk ini. Ayat terakhir yang tidak ada di slide ini, yaitu Markus pasal 16-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Dikatakan apa katanya? Mereka akan mengusir setan. Kuasa setan itu di bawah kita, saudara. Nggak usah takut. Kedua katanya, mereka akan berbahasa dengan bahasa yang baru. Dengan kuasa daripada Roh Kudus, berkata-kata dalam bahasa yang baru. Ada hikmat, ada yang tadi katakan, ada sesuatu yang engkau tidak pernah lihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah itu semua waktu engkau berhubungan, Tuhan itu akan bekerja dengan luar biasa dengan karunia-karunia. Dan saudara, orang itu akan bisa lihat gini. Kok kamu bisa tahu ya saya ya? Loh, kita nggak tahu, saudara. Yang tahu itu Tuhan. Kita mah cuma ngomong aja. Ya, saudara. Saya berkali-kali ngomong. Ketemu orang, saudara. Saya cuma ngomong, loh, Pak Sofyan kok bisa tahu saya? Kan baru ketemu. Loh, apa udah diceritain ya sama teman saya? Nggak ada, tanya aja dia. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma mau ketemu kamu aja katanya. Suruh doain, ya udah. Makanya saudara, untuk itu saudara mesti banyak doain orang. Ya, makanya kalau ada kesempatan mau didoain, gitu saudara. Biar kita praktek terus kan di Roh Kudus. Haleluya, ada amin. Jangan kalau, sini doain, jangan. Suruh Pak Kosen aja, jangan, saudara yang mesti doa. Ya, ada amin saudara. Ya, loh, karena setiap kita ini yang mau dipakai Tuhan. Nah, untuk ini saudara, makanya di dalam Markus 16-17 dikatakan, bukan saja berkat, tapi dikatakan katanya, mereka akan minum racun, ada perlindungan Tuhan lah saudara. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mengerjakan ini dengan sangat luar biasa. Saya beberapa waktu yang lalu, saya dari Kolongan saudara, dan saya lihat luar biasa ya. Kalau kita berdoa, Tuhan kirim orang-orang yang terbaik. Ya, sekarang udah ada satu keluarga saudara yang menyerahkan dirinya. Saudara, ini keluarga sangat bagus. Dan dia berkata begini, Pak Sofyan, kami ini adalah jemaat Abalaf. Saya pekerja Abalaf. Dan suami saya sangat mendukung saya. Anak saya juga dukung. Jadi satu keluarga saudara di sana. Kemana aja yang Tuhan suruh, ya siap pokoknya Pak Sofyan. Wah, saya bilang, luar biasa lah Eva. Saya bilang, kamu ini luar biasa. Ya. Dan saya percaya saudara. Dan saya lihat jemaat Tuhan itu berubah. Ada orang saudara yang mau mati buat jemaat berubah. Ya, kita bilang sama dia, udah lu urus aja yang rohani. Urusan rohana nanti urusan kita saudara. Maksudnya yang hal yang jasmani. Pak Joli, Tuhan kita besar. Kita bangkit berdiri saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara, bagian kita menurut apa yang dituliskan oleh firman Tuhan dan juga nyanyian ini. Saudara, kita perlu sepakat saja. Suami istri sepakat aja. Apa aja yang saudara sepakati, kalau itu sesuai dengan rencana Tuhan dan kebenaran Tuhan, engkau gak usah takut. Ya, semua bisa berubah, semua bisa hilang saudara. Tapi saudara, harta ini, kesepakatan itu tidak pernah hilang dari antara kita. Nah, kita minggu-minggu saudara, ini kita adjustment, kalibrasi.
supaya saudara dan saya kita sepakat, kita kerjakan sesuatu. Saya percaya tempat ini akan menjadi berkat buat banyak orang. Dan orang banyak akan disembuhkan, mereka akan banyak dilepaskan. Dan karena ada orang-orang yang mau terpanggil untuk melayani Tuhan. Ini yang Tuhan katakan. 3 hari kamu hancurkan. Saya dalam 3 hari aku bisa bangun lagi. Ya, iman kita mesti sepakat. Karena kita punya Tuhan yang besar. Kita mau sepakati juga lewat apa yang nanti perjamuan ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari haleluya katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara, biar ini dimeteraikan di dalam hati saudara. Saya akan berhenti, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus ini akan menyertai saudara terus. Dia akan berbicara untuk apa? Kalau engkau juga terpanggil untuk membangun komunitas di satu apartemen, beritahu kepada kami juga, saudara. Ya, dan saya percaya Tuhan juga akan memakai saudara. Saya percaya ini lingkungan kita ini akan berubah. Karena Allah sedang mengerjakan bangunannya lewat jiwa-jiwa yang kau akan menangkan. Hari ini saya percaya kasih karunia Tuhan akan mengerjakan. Mungkin kau berkata, saya cuma salesman saja, saya bukan pengusaha. Tidak apa-apa. Engkau punya mulut, Tuhan akan pakai kamu. Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Dan baptislah mereka. Dan ajarkanlah mereka sebagaimana juga Tuhan sudah mengajarkan kepada. Dan Tuhan berkata, kemanapun saudara pergi, Tuhan akan menyertai saudara. Nah, hari ini saya percaya kasih karunia Tuhan akan mengerjakan ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita ingin makan sama-sama saudara. Kita nyanyikan lagu ini. Aku punya Tuhan yang... Silakan saudara duduk. Silakan duduk. Dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara, mungkin saya ingin agak berlainan sedikit. Saudara mesti percaya, waktu engkau makan, kau sepakat ini. Memang ini bukan jimat saudara. Tapi imanmu bisa mengubahkan banyak hal. Apa yang tidak normal dalam hidupmu, Tuhan akan membuat juga dipulihkan hari ini. Karena Yesus sudah lakukan itu jauh sebelumnya. Karena dia tahu ada penyakit, ada kelemahanmu yang harus ditolong. Dan lewat perjamuan ini, makanya Tuhan katakan, setiap kali kamu makan ini, kamu ingat akan pengorbananku. Sekali untuk selama-lamanya. Yesus sudah mati saudara. Dan mari kita bereskan hati kita. Tuhan ampuni kami. Sebelum kami terima tubuh dan darah-Mu ini. Kalau kami ada salah. Tapi hari ini Tuhan, kami mau, iman kami mau sepakat dengan diri-Mu. Apa yang Kau kerjakan Tuhan di salib itu, aku juga ingin alami. Dan hari ini Tuhan Yesus, biarlah juga iman itu aku dapatkan. Lewat perjamuan ini, Yesus, Engkau sudah bangkit. Dan aku percaya lewat imanku ini akan terjadi mujizat. Apa yang hilang daripadaku, Tuhan akan gantikan lipat kali ganda. Apa yang juga aku ini sudah merasakan hal-hal yang tidak lagi juga yang dulu pernah aku juga terima. Tapi hari ini aku mau kembali lagi kepada kasih yang mula-mula. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami lewat dosa perkataan kami, pikiran kami. Apapun Tuhan yang bisa menghambat untuk aku terima perjamuan ini. Aku minta ampun di dalam nama Yesus.
Amin. Aku punya Tuhan yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersamakan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersamakan percaya kuasa-Nya. Terima sekarang kemenangan dan terima kemenangan hari ini. Aku punya Tuhan yang. Saudara juga yang di rumah, ambil roti, siapkan anggurmu juga. Kita akan makan bersama-sama, saudara. Makan dengan kemenangan. Bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang. Amin. Kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ada di antara saudara yang belum kami layani, boleh angkat tanganmu, saudara. Belum terima roti dan anggur ini? Kalau sudah semua, mari kita bangkit berdiri. Angkat roti di tangan kananmu, saudara. Hari ini adalah hari kemenangan, saudara. Yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang kepadamu. Dan sudah ada. Hari ini, terima ini. Ya. Katakan ini, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan ini dengan imanmu, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya maka kami berkata-kata. Kami percaya maka kami juga bertindak. Hari ini Tuhan, apa yang ada di dalam juga tangan kanan kami ini, roti ini, kami percaya ini adalah tubuh-Mu. Tubuh yang sudah dipecahkan, tubuh yang sudah dikorbankan, yang menyebabkan kami ada di tempat ini. Ya, pada malam itu sama sebagaimana juga Tuhan Yesus, dia juga mengambil roti, mengucapkan syukur kepada Bapaknya, lalu dipecahkan roti ini dan dia berkata, inilah tubuhku, makanlah. Oleh karena itu saudara kekasih, mari kita makan juga di dalam nama Tuhan Yesus. Makan saudara. Kita angkat cawan anggur ini, kalau saudara sudah buka. Ya. Ya saudara, Yesus juga mengambil cawan anggur itu. Lalu dia berkata, katanya, inilah darahku. Ya, minumlah katanya.
Dan Tuhan berkata di dalam juga suratan Paulus ini berkata dalam Korintus, setiap kali kita makan dan minum dari cawan ini, maka kita sedang mengingat kematian Kristus, pengorbanan Kristus. Kita wajib juga untuk memberitakan. Oleh karena itu, saudara juga yang percaya, hari ini engkau terima darah Yesus juga. Itu berkuasa atas dirimu. Dalam nama Yesus, mari kita minum. Imanku bersepakat percaya kuasa ku terima sekarang kemenangan darimu. Engkau sudah dapatkan yang besar ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih, oh Yesusku. Terima kasih Tuhanku, Allahku, Bapakku. Terima kasih buat semua pengorbananmu. Yesus, aku cinta kau. Terima kasih Tuhan. Kami lebih lagi mengasihi-Mu. Kami sungguh lebih mengasihi-Mu lagi. Karena Engkau sudah juga Tuhan begitu mengasihi kami. Ya Tuhan, kami benar-benar bukan saja jatuh cinta kepada diri-Mu, tapi kami ingin hidup seturut dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, pakailah kami untuk menjadi alat-Mu, supaya juga bumi ini dan seluruh dengan isinya boleh juga dipulihkan dengan keberadaan kami. Gereja-Mu Tuhan, kelompok komunitas, kesepakatan 2-3 orang, dimanapun kami berada, kami ingin menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami bisa membangun Tuhan bait-Mu, tempat kudus-Mu, tempat kediaman-Mu. Supaya juga apapun yang kami kerjakan, biarlah Engkau berkenan atas semua ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk juga apa yang sudah Engkau kerjakan lewat salib-Mu. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya ini kita berkata amin. Silakan saudara duduk. Terima kasih kepada Tuhan Pak Sofyan yang telah memberkati kami dengan firman Tuhan dan telah melayani kami dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita memberi persembahan. Mari saudara-saudara, sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Kami akan memberi persembahan ini Tuhan, biarlah kami akan memberi dengan penuh sukacita Tuhan. Kami tahu persembahan ini akan dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
谢谢大家的奉献，愿神祝福你们。Kita persilakan penatua. Mukanya rada gelap ya. Habis dari Bali, jemuran, ya, itu betul-betul panas. Ketemu cucu maunya mainnya di beach Akong. Waduh, Akong harus melayani. Maunya dia berenang lagi, bukan hanya duduk di beach, mau berenang gitu. Airnya dingin, kalau keluar panas banget begitu ya. Kenapa begitu ya? Nah, itu ciptaan Tuhan. Kali ini kita ke Bali sangat berbeda. Dari waktu pandemi saya ke Bali itu, sama sekali tidak ada pesawat yang landing. Tapi kali ini banyak orang, saudara, banyak pesawat. Kehidupan dimulai lagi. Ya, benar-benar kemana-mana mau makan antri, hotel penuh gitu loh. Saya melihat itu benar-benar mujizat Tuhan. Saudara tahu, sopir yang bawa mobil kita, dengar kesaksiannya sedih juga saudara. Dia bilang selama pandemi 2 tahun, saya ini bisanya cuma sopir kan. Saya menjadi kerja di proyek-proyek kalau ada. Terus lalu kalau nggak ada, kerjanya di mana? Di jalan yang lagi kita lewat itu jembatan tol, mobil kita lagi jalan, pas lagi surut, kelihatan tanah-tanah, disitulah saya ambil, cari Grab, kepiting. Sampai saya kasih tahu cucu saya, ingat ini, bapak driver kita itu ambil Grab, sampai dia ingat. Air lagi surut, dia jalan-jalan di situ, ambil Grab untuk makan. Tuhan pelihara for 2 years. Dia pilih jalan yang benar. Dia nggak pergi pilih jalan yang jadi pencuri atau jadi perampok. Tapi dia pilih jalan yang benar. Sepanjang saudara pilih jalan yang benar, saya yakin, saya percaya Tuhan pasti melindungi kita. Amin. Tadi dikatakan sama Pak Sofyan, asal you menjalankan firman Tuhan, sekalipun you bukan orang percaya, you pasti diberkati olehnya. Ya, you rajin bekerja, you sungguh-sungguh bekerja, pasti diberkati. Ini adalah common grace, anugerah umum. Saya cerita begitu. Nah, setiap kali lewat di situ cucu saya tanya, itu tanahnya lembut, orangnya ada yang masuk kakinya separoh. Ya, saya bilang sama dia, itu memang lumpur. Jadi waktu you injak itu memang bahaya, bisa melorot ke bawah. Jadi kita harus ajar anak kita. Pada saat susah, kita tetap ya kan mencari, pasti engkau menemukan. Itu firman Tuhan, dia cari kan, ada di lubang-lubang itu Grab. Dia tiap hari makan itu, ikan-ikan kayak gitu. Sampai hari ini, begitu mereka Pulau Bali mendengar pesawat landing lagi. Sudah lama Pak, kita nggak dengar pesawat landing. Hari itu dengar pesawat landing dari luar negeri, ya, dari Australia, dari Singapura. Waduh, seluruh orang Bali itu bangkit kembali lagi. Ada pengharapan. Amin saudara. You hidupnya harus benar. Tuhan pasti jaga kita. Amin saudara. Ya. Tadi Pak Sofyan mengatakan mujizat di Kana. Saudara tahu? Itu adalah mujizat yang pertama Tuhan Yesus lakukan di dunia. Kenapa harus dilakukan itu? Kenapa itu menjadi pertama? Berarti itu sangat penting. Apa yang dia lakukan mujizat itu? Keluarga. Keluarga itu di mata Tuhan sangat penting. Kalau you mau tahu, dia ibaratkan itu adalah
Gereja itu istri adalah apa? Gerejaku, dan suami adalah apa? Kristus. Hubungan gereja dengan Kristus itu sangat erat. Itu adalah hubungan keluarga. Karena itulah yang pertama kali Tuhan lakukan mujizat di situ. Si orang yang MC-nya itu, dia bilang, biasanya anggur itu yang baik dia lakukan, dikasih di depan, di awal. Tetapi you berbeda, dia bilang. You berikannya anggurnya yang terbaik di mana? Di belakang. Jadi saudara, kalau you ikut Yesus, ya kan? You punya keluarga, seharusnya menurut firman Tuhan, semakin hari semakin apa? Nikmat. Amin saudara? Bukan di depan aja enaknya, terus makin melorot, bukan. Tetapi makin tua, ya kan? Makin lama, makin bagus. Kenapa? Karena ada Tuhan di tengah-tengah keluarga itu. Amin. Itu yang saya harapkan kalian semuanya ingat. Mujizat pertama, itu penting. Berarti apa? Keluarga sangat penting. Bagaimana? Berarti ada setan yang mau menghancurkan terus menerus. Tetapi saudara pasti menang. Kenapa? Ada kuasa Roh Kudus di dalam. Ya, jangan sampai kita kalah sama kedagingan. Jadi ini adalah satu contoh yang penting saudara. Jadi hari ini, the Mother's Day, kita rayakan dengan firman Tuhan yang saudara ingat. Ya, ingat. Mamanya Tuhan Yesus saja sudah gak sabaran. Ayo dong lakukan sesuatu. Tetapi memang dia Yesus itu Tuhan. Bukan anak beneran gitu maksudnya. Ada waktunya, betul? Ada waktunya. Ya, yang air bisa menjadi anggur. Itu lagi on the way. Saya yakin saudara ini mungkin di dalam keluargamu sekarang sudah berasa menjadi air. Tetapi ingat, air ini akan menjadi anggur kalau saudara izinkan Tuhan Yesus melakukan mujizat. Tetapi ada bagian saudara enggak? Pasti ada. Amin. Karena saudara bukan robot. Pasti ada bagian saudara. Pasti saudara ada tantangan enggak? Pasti ada. Jangan takut. Jangan khawatir. Yesus bilang apa? Aku sudah menaklukkan dunia ini. Jadi artinya apa? Kita pasti menang. Kita adalah pemenang. Amin saudara. Ya. Jadi harus sepakat seperti yang lagu pujian tadi. Sepakat itu biasanya lebih dari satu ya. Kalau satu itu enggak sepakat. Sendiri. Jadi sepakat. Nah, jadi Tuhan selalu bicara both. Ya, jadi biar kita boleh menikmati dan jemaat di gereja ini terus menang di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Puji Tuhan. Kita semua sudah kembali, mungkin ada sebagian yang belum kembali. Saya percaya Tuhan memberikan kita waktu yang bahagia juga di dalam liburan ini. Baik saudara, mari kita akhiri, kita bangkit berdiri semuanya. Waktu tertutup 唯有你配得敬拜和尊重，望望主啊，望主这主，我们高举你生命直到永远。望望主啊，望主这主。主，我们高举你生命直到永远，我们高举你生命直到永远，我们高举你生命直到永远。Kami
percaya Tuhan Engkau telah hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan Engkau mau memberkati setiap anak-anak-Mu yang telah mendengar firman-Mu. Dan kami percaya terus Tuhan Engkau akan memimpin setiap kami yang ada di sini. Kehidupan kami, persekutuan kami dengan Engkau. Semakin hari semakin mencintai, mengasihi Engkau dan menjalankan firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan gereja-Mu. Amin, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, siapkan hatimu, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu, selamat Mother's Day.